Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat sehat, dengan nikmat kesempatan, dengan nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani semua ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang sudah menginjak hari yang ke-18 insyaallah. Artinya sudah setengah lebih kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan sesungguhnya di pertengahan seperti inilah ujiannya Ramadan sesungguhnya. Nilai kita ditentukan di saat pertengahan sampai akhir Ramadan nanti. Sebagaimana ketika kita sekolah, maka ujian terakhir itulah yang menentukan nilai kita. Di saat fisik kita sudah mulai melemah, tenaga kita sudah mulai berkurang, kemudian godaan-godaan duniawi juga semakin depan mata kita. Apalagi hilal THR yang sudah dekat, dan bahkan dengar-dengar ada yang sudah mendapatkan THR. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya fokus kita, godaan kita semakin besar ya mas sekalian. Maka di 10 hari terakhir yang insya Allah kita akan bertemu itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengobral habis-habisan diskon. Tinggal kita siap atau tidak untuk menyebut diskon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan diskon yang Allah berikan itu menambah semangat kita di tengah fisik kita yang sudah mulai berkurang ya mas sekalian. Dan semoga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita tenaga, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan sehingga bisa menuntaskan sampai akhir Ramadan dalam keadaan husnul khatimah dan kita bisa menjadi hamba-hamba la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan juga tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puasa di dalam bahasa Al-Qur'annya itu ada 2 kata. Yang pertama ada shaum, yang kedua ada syiyam. Makna shaum atau syiyam memiliki makna yang sama, yaitu al-imsaku 'anil syai', yaitu menahan dari segala sesuatu. Apa yang ditahan? Kalau bahasa simpelnya adalah menahan dari untuk tidak makan dan juga minum dan juga berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tapi kalau kita tarik kepada pengertian yang lebih luas lagi terkait dengan makna imsaku 'anil syai' itu adalah menahan segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang poin pertama ini erat kaitannya terhadap hukum fikihnya terkait dengan syaratnya, kemudian terkait dengan rukunnya ya, dan lain sebagainya. Dan poin yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu
yang bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala kita. Nah, terkadang kita ini fokusnya pada bab poin pertama ini, yaitu fokus pada hal yang sifatnya fikih saja, hukum-hukum fikihnya saja. Namun terkadang kita masih kurang perhatian terhadap hal-hal yang bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jauh-jauh hari dengan hadisnya yang sangat populer dan mungkin sebagian dari kita sudah hafal. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan juga dahaga saja. Dan itu Rasul juga tegaskan dalam hadis yang lain, "Man lam yada' qawla zura wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, wal 'amala bihi, dan dia mengerjakan itu dengan dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan lapar dan juga dahaga sekalian. Kalau kita melihat hadis ini, bahwa sesungguhnya hal yang bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala puasa kita itu disebabkan karena lisan kita, ketidakmampuan kita untuk menjaga lisan kita dari qaul zur, dari berkata yang dusta, dari namimah, adu domba, dan juga dari riba dan juga penyakit-penyakit yang lainnya, terutama penyakit lisan yang sekalian. Dan pada kesempatan malam hari ini, tema yang diberikan adalah terkait dengan penyakit lisan, yaitu riba. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian apa itu riba?" Sahabat menjawab, "Yang paling tahu adalah Allah dan juga Rasulnya," katanya. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, riba itu adalah menceritakan, membahas kekurangan orang lain." Kemudian sahabat bertanya kembali, "Kalau misal kekurangan itu betul-betul ada padanya, gimana wahai Rasul?" Rasul mengatakan, justru itu yang namanya riba. Kalau kamu berkata dusta, tidak benar, ya, apa yang kamu katakan itu bisa jadi fitnah atau dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga menegaskan ini ya sekali di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari dhon, dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari dhon itu adalah itsmun, yaitu dosa. Karena ada dhon yang baik itu namanya husnudzon, berprasangka baik. Kalau berprasangka buruk namanya suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari dhon itu adalah itsmun, berdosa, yaitu maknanya ada suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah pula kalian itu menggunjing satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu ingin ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kamu ingin memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu, maka tentu engkau akan merasa jijik dengan itu. Maka mestinya kamu tidak melakukannya. Karena namanya memakan daging orang yang sudah meninggal. Kenapa kok diibaratkan dengan daging orang yang meninggal? Karena orang yang kita ribai itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang dibicarakan orang terhadap dirinya. Maka Allah menutup wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha pengasih.
Di dalam penutup ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha tawwabur rahim. Itu menunjukkan bahwa ghibah itu merupakan salah satu dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan juga dikuatkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub beliau mengatakan bahwasanya ghibah itu lebih berbahaya daripada zina. Dan itu Rasul pun juga mengatakan sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan, kenapa wahai Rasul ghibah itu lebih bahaya daripada zina? Kata ada sahabat. Karena kalau zina kemudian dia menyesali perbuatan itu, kemudian dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Berbeda dengan ghibah. Kalau ghibah, walaupun engkau bertobat, karena ini hubungannya dengan hablum minan nas, maka kamu pun juga harus meminta maaf kepada orang yang kamu ghibahi. Maka kita tidak akan mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika orang lain yang kita ghibahi itu tidak memaafkan kita. Maka berat jikalau kita menggibahi seseorang kemudian tidak memaafkan kita di dunia, tanggungannya sampai akhir zaman. Karena itu bagian dari perbuatan zalim terhadap saudara kita dan orang lain. Dan bahkan nanti kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Kalau kebaikan kita impas, tidak ada kebaikan lagi, maka dosanya akan dipikulkan kepada kita. Belum kalau kita ngomong terkait dengan azab yang diterima bagi penghibah, yang itu dimulai dari semenjak dia berada di alam kubur sampai nanti dia berada di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan ke beberapa sudut di kota Mekah atau Madinah dalam sebuah riwayat. Maka beliau mendengarkan ada dua orang yang disiksa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang lain, ada dua orang yang disiksa di dalam kubur ini. Mereka menganggap dosa itu adalah hal yang biasa. Apa dosa itu? Yang pertama adalah dia tidak perhatian terhadap kebersihan saat dia buang air kecil atau kencing. Kemudian yang kedua disebabkan karena dia suka ghibah di dunia. Belum lagi adab di akhirat nanti di neraka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian bertemu dengan suatu kaum di neraka itu, sebuah golongan yang kukunya ini berasal dari tembaga. Kemudian dia mencakar-cakar mukanya, kemudian mencakar dadanya, kemudian membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, golongan apakah ini? Kok dia mencakar-cakar sendiri wajahnya dan juga dadanya? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, itu adalah mereka yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Artinya adalah mereka yang suka ghibah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwasanya ghibah ini adalah merupakan dosa besar yang terkadang kita tidak menyadarinya. Dan bahkan dosa ghibah ini pun juga bisa mengurangi dan juga bisa menghilangkan pahala kita, pahala puasa kita. Maka sudah seyogianya kita ini berhati-hati terhadap penyakit lisan yang satu. Lantas apakah yang harus kita lakukan agar kita ini terbebas dari ghibah? Yang pertama adalah penyakit anak zaman sekarang, Bapak dan Ibu sekalian. Ada sebuah penyakit namanya 4 huruf, Bapak dan Ibu sekalian. Huruf yang pertama K, kemudian yang kedua E, yang ketiga P, yang keempat O. Apa bacanya? Kepo. Ini harus dihindari. Nah, ini penyakit anak zaman sekarang. Sesungguhnya kepo itu apa? Kepo itu sebenarnya pintu menuju kepada ghibah. Suka ingin tahu terhadap orang lain. Maka di dalam hadis itu disebutkan man tasamma'a haditsa qaumin wa hum karihun
Barang siapa yang suka mencuri-curi pendengaran, ya kan? Kalau dalam bahasa kita nguping itu haditha qaumin, perkataan sebuah kaum wahum karihun, kemudian sebuah kaum itu dia nggak suka kalau dia dikuping, maka subbu fi udhunaini, maka di akhirat nanti dia telinga, kedua telinga mereka akan dimasuki timah yang panas sekalian. Itu ancamannya. Misalnya ada sebuah sahabat yang jarang kali ketemu, kemudian bertemu di sebuah acara. Kemudian dia bertanya kepada sahabatnya yang lain, kira-kira teman kita yang dulu itu siapa namanya? Oh, Tukiem. Namanya Tukiem. Oh, Tukiem ya. Yang mana sih yang Tukiem itu? Yang itu loh, yang kurus, yang pendek hitam itu. Nah, belum apa-apa sudah dibuka dengan ghibah. Belum lagi dia ketika membicarakan hal-hal yang lainnya. Maka kepo itu adalah salah satu jalan yang harus kita hentikan. Ya, karena apa? Karena ini menjadi jalan kita untuk ghibah setelah itu. Kemudian yang kedua, menghindari yang namanya suudzon. Menghindari yang namanya suudzon. Maka di dalam ayat Al-Hujurat tadi, ayat yang ke-12 itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Diawali dengan dzon dulu. Diawali dari dzon dulu, suudzon dulu. Kemudian wala tajassasu. Dia sudah menduga, kemudian setelah menduga dia mencari-cari kesalahan, kemudian menggunjing. Itu tahapan sebetulnya. Maka jauhi suudzon itu terhadap saudara kita, jemaah sekalian. Maka guru kami dulu mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak terjebak pada suudzon itu. Ya. Maka berikan 40 kemungkinan kepada saudara kita ketika ada sesuatu yang tidak pas di dalam sebuah aturan, kan? Agar kita tidak terjebak pada suudzon. Coba dihitung 40 kemungkinan, baru setelah itu mencari bukti. Baru setelah itu di cross check, apakah betul bukan kita. Ada teman kita di kantor bisa terlambat. Karena apa terlambat? Bisa jadi karena bocor. Bisa jadi ada kecelakaan, misalnya macet. Bisa jadi karena ini, karena itu, sampai 40 kemungkinan. Baru setelah itu kamu cari. Apa penyebab dia seperti itu? Agar apa? Agar terhindar dari yang namanya suudzon. Karena ini menjadi pintu kita untuk berbicara tentang keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengenali jenis-jenis riba dan juga batasan-batasan riba. Itu penting ya Mas sekalian. Terkadang kita ngobrol karena keasikan ngobrol, justru riba ini dijadikan sebagai bumbu-bumbu di dalam obrolan kita. Dan bahkan hal yang terkecil pun kita harus tahu batasan riba itu. Ulama mengatakan berbicara tentang bajunya orang lain itu termasuk riba. Bajunya si fulan itu kependean kayaknya. Bajunya si fulan itu terlalu besar kayaknya. Atau mengatakan bajunya, kok Pak fulan itu setiap kali ke masjid bajunya kok podo ae. Kok sarungnya podo ae. Kira-kira ada enggak jamaah maksudnya? Enggak, insya Allah. Itu termasuk riba jamaah sekalian. Apa? Ketika itu dibicarakan kepada dia, pasti dia tidak suka itu. Tidak suka itu. Apalagi berbicara tentang aib-aib orang lain. Membicarakan aibnya. Dan terkadang juga ada ghibah-ghibah yang terselubung itu dengan dibumbui dengan kata-kata yang manis misalnya. Seakan-akan dia itu tidak senang ghibah. Mohon maaf ya, ini bukan bermaksud untuk ghibah. Bukan bermaksud untuk ghibah. Saya tidak senang kalau ghibah itu dosa, tidak boleh. Tapi mungkin ini untuk pelajaran bagi kita. Ternyata Pak Fulan itu loh, ya Pak Fulan itu loh. Ternyata keturunannya orang yang berpenyakit gatal-gatal. Mungkin ini jadi pelajaran ya untuk kita agar kita bersih. Ini hati-hati. Sepertinya dia tidak ghibah. Ya. Dibumbui dengan kalimat-kalimat positif, padahal itu adalah ghibah.
Atau ghibah karena hasud, karena kita tidak suka. Kalau itu jelas, ghibah karena hasud. Atau seakan-akan kita menentang sebuah kemaksiatan misalnya. Misalnya jalan-jalan ke sebuah perkampungan, kemudian dia bertemu dengan seorang pemuda yang lagi ngobrol, tidak melakukan apa-apa, hanya ngobrol biasa. Kemudian dia ngomong sama pemuda itu, wahai pemuda, begitulah jadi pemuda itu. Ya. Tidak macam-macam. Kalau cangkruan ya sekedar ngobrol begitu, jangan seperti anaknya Pak RT itu loh. Terus gak kerja, mendem. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan dia tidak senang dengan keburukan itu, akhirnya apa? Akhirnya kena juga ghibah. Hati-hati ya mas sekalian. Terkadang lisan ini tidak sadar kita ini telah. Maka penting kita mengetahui jenis-jenis ghibah itu, batasan-batasnya apa, agar kita terhindar dari ghibah itu. Dan terakhir ya mas sekalian, agar kita terhindar dari ghibah itu apa? Kita sibukkan diri dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Sibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan-perbuatan amal kebaikan. Maka dengan kita sibuk dengan amal kebaikan itu, maka tidak sempat kita ngomongkan orang lain, itu tidak sempat. Maka barang siapa, ada sebuah kaidah itu yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan dilupakan dengan sesuatu hal yang manfaat. Maka gunakan sebaik-baik waktu kita dalam rangka apa? Dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbebas, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yaitu ghibah yang bisa mengurangi dan bahkan bisa menghilangkan pahala kita. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.